teman-teman, kembali lagi bersama aku Naila, aku Pina, dan aku Dava di podcast No SKS, podcastnya LPM Unsika. Oke, gimana nih kabarnya Teh Pina sama Kang Dava? Alhamdulillah baik ini, meskipun emang akhir-akhir ini LPM Unsika lumayan padat juga sih jadwalnya gitu, tapi ya seru juga gitu karena emang gak sendiri tapi bareng-bareng gitu, jadinya capek seru gitu. Oke, awal Teh Pina gimana? Aku jujur lagi ngerasain kesepian ya karena lagi ngejalanin live after KKN. Tapi mulai hari ini aku udah ngerasa seneng lagi karena aku udah ketemu sama anak-anak LPM di Sekre yang seru-seru banget deh pokoknya. Seseru itu emang, Pin? Iya. Emang sebelumnya LPM tuh apa sih Teh? Kang, ada yang bisa jelasin gak kira-kira? Lembaga Pers Mahasiswa. Yap, ya masa lawak pers mahasiswa? Iya gini, jadi Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang itu adalah salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unsika ini. Jadi LPM ini bergerak di bidang jurnalistik. Terus juga LPM ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang jurnalistik gitu, Nay. Jadi fokusnya bergerak di bidang jurnalistik ya Teh? Iya. Nah, LPM juga disahkan pada tahun 2014 loh. Wah, berarti udah lama ya, kira-kira udah 10 tahunan ya? Ya, sekitar segituan. Nah, kira-kira boleh diceritain gak sih Kang, gimana sih sejarah singkatnya LPM Unsika ini gitu? Oke, mungkin jika secara singkat ya, mungkin dulu berawal dari sekelompok mahasiswa yang ingin mengembangkan minat, bakat, dan hobinya dalam bidang jurnalistik. Dan dari situlah timbul gagasan bahwa ingin mendirikan sebuah stasiun radio non-akademik di lingkungan Unsika. Dan ternyata mendapat dukungan tuh, baik itu dari Unsika maupun dari Sivitas Akademika. Bahkan ada dukungan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan juga Dinas Pendidikan. Dan akhirnya setelah itu LPM Unsika ini secara resmi menjadi UKM berdasarkan surat keputusan rektor pada bulan Agustus tahun 2014. Oke, kan LPM ini udah 10 tahun ya Kang Teh. Nah, kira-kira selama itu tuh LPM tuh punya produk apa aja sih Kang Teh? Bisa tolong dijelasin nggak? Oke, kalau ngomongin produk di LPM nih tentunya cukup banyak ya. Yang pertama mungkin dari media cetak itu ada buletin, lalu juga untuk media online itu ada artikel website ya, dan itu bisa dikunjungi di lpmunsika.com. Lalu juga ya ini kita sedang ngetek podcast, itu ada podcast 0 SKS. Lalu juga kita membuat desain grafis, infografis ataupun ada mata mahasiswa. Selain itu pun kita membuat konten-konten juga nih. Ada bikin konten di YouTube, di TikTok dan juga di Reels gitu. Oke, nah kan produk ini banyak banget ya Teh, Kang LPM nih. Nah, kira-kira buat plottingan pembuatan produknya sendiri tuh gimana sih? Apakah dibagi satu orang per produk atau gimana gitu Teh, Kang? Enggak dong, tentunya nggak bakal satu orang satu produk ya. Jadi di LPM itu ada 4 peminatan. Yang pertama itu ada kepenulisan, dia itu memproduksi artikel, website, terus juga buletin. Yang kedua itu ada audio ini memproduksi podcast ya kayak sekarang ini. Terus juga yang ketiga ada visual ini desain grafis semua sosmed LPM Unsika. Terus juga punya produk yang namanya Mata Mahasiswa. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada Office. Jadi Office ini membuat video untuk TikTok, Reels, dan YouTube gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi dipastiin di LPM ini per divisinya nggak nganggur ya Kang Teh. Iya, jadi betul. ada pekerjaannya masing-masing. Oke, kalau gitu gimana sih Kang Teh terkait struktur kepengurusan dan juga struktur keanggotaan di LPM Unsika ini gitu? Oke, FYI aja nih ya guys ya. Di LPM itu juga punya 4 kepengurusan. Yang pertama itu ada anggota baru, yang kedua itu anggota muda, yang ketiga itu anggota tetap, dan yang keempat itu anggota luar biasa. Nah, jika ingin menjadi pengurus, maka anggota harus menjadi anggota tetap terlebih dahulu. Jika sudah menjadi anggota tetap, baru anggota tersebut bisa menjadi pengurus LPM Unsika. Nah, untuk anggota luar biasa ini jadi anggota di mana anggotanya ini udah lulus nih dari Unsika, tapi
status keanggotaannya masih tetap ada di LPM. Jadi keanggotaannya itu seumur hidup loh. Wah, seumur hidup ya, keren banget nih teman-teman Iya. ya. Terus kalau struktur kepengurusannya sendiri gimana tuh Kang tadi kalau di LPM? Oke, untuk strukturnya sendiri itu untuk tahun sekarang cukup banyak ya. Yang pertama mungkin itu mulai dari general manager. Jika emang di orma umumnya itu ketua umum atau pimpinan umum gitu. Lalu ada general secretary atau bisa disebut sekretaris umum. Lalu ada general treasurer atau disebut dengan bendahara umum. Lalu di bawahnya itu ada pimpinan redaksi, ada pimpinan audio, ada pimpinan produksi visual, lalu juga ada pimpinan produksi audiovisual. Nah, selain itu pun ada juga kepala divisi humas, ada kepala divisi penelitian dan pengembangan, ada juga kepala divisi kewirausahaan, dan juga ada juga sosial media spesialis yang setiap hari mengupload konten-konten yang ada di LPM Musika. Wah, keren banget ya ternyata sobat pendengar. Nah, terus aku mau nanya nih, kan sekarang Teh Vina nih sama Kang Dava berarti masuk ke pengurusan periode sekarang kan? Betul. Nah, terus Kang Dava sama Teh Vina nih di kepengurusan sekarang tuh sebagai apa sih? Dan kira-kira dari Kang Dava sama Teh Vina nih dari awal masuk LPM sampai sekarang itu udah ngapain aja sih? Dan kira-kira ada pengalaman yang menarik gak gitu buat Kang Dava sama Teh Vina gitu? Oke, kalau aku sendiri di sini sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Dan juga kalau emang ditanya pengalaman di LPM itu bagaimana, tentunya cukup banyak juga ya. Karena emang selama ini ya cukup padat juga di LPM. Karena kan LPM itu sebagai wartawan juga sebagai orang lapangan ya. Ketika kita ada isu, kita liput, dan juga akhirnya kita mendapat beberapa narasumber itu dari berbagai pihak gitu. Misalnya kita jadi ngobrol nih dengan pihak rektorat, kita ngobrol dengan anak-anak Ormawa, ataupun kita ngobrol dengan anak-anak mahasiswa biasa juga. Dan dari situ tentunya kita mendapat pandangan yang berbeda-beda juga, karena kan dari masing-masing pihak tadi tentunya punya pandangan yang berbeda kan. Contohnya ketika aku ngobrol dengan pihak rektorat, akhirnya aku tahu nih, oh bahwa Unsika tuh hari ini sudah sebagai PTN BLU gitu. Jadinya tahu PTN BLU itu apa, dan juga apa saja yang harus dilakukan ketika PTN ini sudah menjadi BLU. Ketika kita ngobrol dengan anak-anak Ormawa, jadi kita tahu nih kehidupan atau dinamika perkuliahan atau dinamika kampus lah, gejolaknya bagaimana, kita jadi tahu. Pun ketika kita diskusi dengan anak-anak mahasiswa biasa pun akhirnya kita tahu juga kehidupan perkuliahan mereka, versi mereka itu bagaimana gitu. Oke, banyak banget ya ternyata Kang Dava. Salah satunya berarti bisa jadi nambah relasi, terus Betul. juga bisa ngobrol sama orang-orang penting di kampus ya. Betul, Dan juga sepakat. kenal teman-teman yang lain. Oke, kalau dari Teh Vina sendiri gimana nih? Sebenarnya sama ya, gak jauh berbeda dari Kang Dava, dan sudah hampir semua dijelasin oleh Kang Dava. Aku juga pernah ngewawancara gitu, terus nge-podcast dan lain-lain, kepanitiaan dan lain sebagainya gitu, yang nggak jauh berbeda sama teman-teman anak LPM yang lainnya. Terus juga mungkin aku ngewakili teman-teman yang lain gitu. Kayak kalau misalnya gak masuk LPM itu gak bakal ngerasain nih gimana rasanya kita ngewawancara pihak rektorat atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kayak itu tuh kan gak pernah kepikiran sebelumnya gak sih sama kita, kayak wah ketemu rektorat nih gimana ya rasanya gitu. Ketika di LPM kita banyak belajar, banyak tahu gimana caranya menghadapi rektorat, bukan dari cara ngomongnya aja, tapi kita juga tahu gimana cara menghadapinya, kayak cari situasi yang bisa buat ngobrolnya tuh kapan ya gitu. Oke, kalau dari Teh Vina sendiri ini lebih jadi bisa menyesuaikan diri gitu ya, tadi berbagai kesempatan. Iya, kalau ngobrol sama rektorat gimana, kalau ngobrol sama mahasiswa lain gimana gitu ya. Ya, terus juga aku di sini sebagai pimpinan produksi audio yang punya podcast ini. Enggak. Jadi podcast ini milik LPM Musika, guys. Betul. Nah, kalau Naila sendiri gimana nih pengalamannya? Apakah ada pengalaman cinlok? Waduh, Enggak jangan dong ya. Teh, Nggak boleh. enggak ya, karena di LPM itu kan Iya. nggak boleh pacaran ya teman-teman. Jangan ya Dea. Paham? Oke, next nih aku mau nanya sama Kang Dava selaku Kadif Penelitian dan juga Pengembangan atau yang kita sebut Litbang nih. Kan kita sebagai LPM nih suka banget ya wawancara orang. Karena kan itu job desk-nya kita kan ya Kang. Betul, Nah, betul. kira-kira ada nggak sih Kang pelatihan khusus yang dikasih gitu buat anggota LPM biar mereka tuh nggak di situ-situ aja gitu Kang?
Oke, tentunya cukup banyak ya. Bahkan di rangkaian rekrutmen pun mulai dari pradiklasar sampai di klasar itu banyak pelatihan atau pembekalan tentang dasar-dasar jurnalistik yang diberikan oleh LPM gitu. Dan juga tak cukup sampai situ ya. Lanjut juga nanti bakal ada LPM kelas juga. Di LPM kelas ini kita bakal lebih mendorong kawan-kawan anggota LPM ini untuk mengenali potensinya gitu. Terkait peminatan yang nantinya bakal mereka masukin ataupun tentang keisuan yang ada di kampus gitu. Dan juga ada lagi nanti yang namanya itu upgrading. Kalau upgrading ini itu fokus kepada peminatannya. Misalnya sekarang nih dulu tuh ada upgrading audio. Jadi nanti kita di upgrading audio ini kita belajar terkait tools apa aja nih yang bakal dipakai di audio gitu, ataupun terkait teknik podcastnya seperti apa. Nanti kita ada upgradingnya. Begitupun dengan peminatan yang lain seperti peminatan visual, nanti kita ada kelas desain dan sebagainya. Jika tadi upgradingnya itu peminatan khusus, ada juga upgrading yang umum gitu. Jadi seluruh wartawan atau seluruh anggota ini bisa ikut dalam pelatihan tersebut. Contohnya kemarin kita pernah ngadain upgrading wartawan tentang jurnalisme data, ungkap fakta lewat data. Karena di zaman globalisasi sekarang gitu, itulah yang membedakan kita sebagai wartawan dan juga citizen. Ketika kita menggambarkan sebuah peristiwa, kita menggunakan data, maka adalah upgrading tersebut gitu. Jadi gitu. Oke, ternyata banyak ya sobat pendengar. Salah satunya tadi ada LPM kelas, terus juga ada upgrading wartawan, dan upgrading wartawan juga nggak satu doang gitu ya Kang. Upgrading wartawan juga ada yang menurut kepeminatannya dan juga ada yang umum gitu ya. Keren sih. Jadi buat sobat pendengar nih yang mau join, kalian gak usah khawatir ya, karena pastinya minat dan bakat kalian bakalan terus dikembangin di LPM Unsika ini gitu ya Kang Teh. Betul. Nah, terus aku mau nanya lagi nih sama Teh Vina sama Kang Dava, kira-kira ada nggak sih manfaat yang Teh Vina sama Kang Dava dapetin gitu selama jadi anggota di LPM? Boleh dari Teh Vina dulu. Oke, mungkin manfaat jangka panjang ya jatuhnya. Banyak sih. Yang pertama itu yang tadi Kang Dava sempat singgung, yaitu relasi. Kita jadi punya banyak relasi, entah itu dari dalam organisasinya ya, dalam UKM-nya, dalam LPM-nya, ataupun di luar kayak narasumber. Itu kan ketika kita komunikasi dengan narasumber, apalagi sampai berlanjut sampai sekarang nih, nah itu bisa jadi relasi. Siapa tahu nih kita membutuhkan hal-hal yang kita tidak tahu sekarang dibutuhkan atau enggak, di kemudian hari dibutuhkan, itu bisa banget. Terus juga skill komunikasi. Namanya anak LPM, komunikasinya pasti harus bagus ya gitu. Kita nge-podcast, kita nge-wawancara sama orang, kita komunikasi kapan nih kita mau wawancara dan lain sebagainya gitu. Itu juga butuh yang bagus banget gitu. Terus juga public speaking, jadi kita berani nih buat ngomong depan orang, depan banyak orang gitu. Terus juga kita jadi punya banyak wawasan yang dimana kita nggak dapet nih dari dunia perkuliahan, tapi kita juga dapat di LPM gitu. Jadi berguna banget lah buat jangka panjangnya pasti. Oke, bener banget sih, aku setuju banget nih sama Teh Vina. Terus kalau Kang Dava sendiri gimana nih? Oke, mungkin tadi setuju banget ya apa yang dikatakan oleh Pina gitu. Karena relasi emang cukup penting juga ya. Dan juga selain itu karena kita sebagai orang lapangan, tentunya kita sering dong untuk diskusi ataupun ngobrol dengan berbagai pihak nih. Karena kita sudah terbiasa, makanya ketika nanti kita turun langsung gitu, terjun ke dunia masyarakat langsung gitu, nantinya kita sudah terbiasa gitu apa yang harus kita sampaikan, apa harus kita diskusikan, itu kita udah terbiasa. Dan juga kita juga ada yang bisa bantu juga lewat relasi-relasi yang tadi juga. Selain itu pun gitu, kita di sini selain dengan menjalankan fungsi pers dari LPM, kita juga di sini kan ada kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini juga kita bakal dilatih gitu tentang kepemimpinan ataupun manajemen organisasi kita gitu. Nah, juga kan karena kita pun gak jarang ya dibenturkan oleh kebijakan-kebijakan kampus ya yang kadang susah atau seperti apa gitu. Dan itu kan memaksa kita untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Dan akhirnya kita pun terbiasa juga untuk melakukan hal itu. Bagaimana nih caranya agar proker kita atau kegiatan kita tetap jalan gitu. Meskipun kebijakan kampus membentur kita. Nah, itu kita dipaksa untuk melakukan problem solving di situ. Dan juga kepemimpinan, makanya menurut aku join LPM ini emang paket lengkap gitu. Bener banget sih apa yang dibilang sama Kang Dava dan juga Teh Vina. Nah, kalau menurut aku
kalian harus join LPM Unsika karena benefit yang ditawarin itu banyak banget ya Kang Teh. Terus juga keanggotaannya juga seumur hidup ya Kang Teh, dan yang pasti daftarnya itu gratis teman-teman. Nah kebetulan LPM Unsika lagi open recruitment nih. Kira-kira prosedur pendaftarannya itu apa aja sih Kang Teh, dan juga cara pendaftaran itu gimana sih gitu? Kita open recruitment dari tanggal 1 sampai 10 Agustus. Caranya, kalian buka aja Instagram LPM Unsika, terus ada feeds yang bacaannya open recruitment, kalian scan barcode-nya, terus isi linknya, dan isi pendaftarannya, submit, selesai. Nah jadi jangan ragu untuk bergabung dengan LPM Unsika ya sobat pendengar. Jangan lupa isi pendaftarannya ya. Kita tunggu sampai tanggal 10 Agustus. Nah jangan lupa ya sobat pendengar, kami tunggu kalian jadi bagian dari LPM Unsika. Nah Kang Teh, ini kan sekarang kita udah ngobrolin banyak banget ya tadi, dan kayaknya nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat pendengar juga udah pada terjawab gitu. Jadi sekarang saatnya kita apa tuh? Saatnya kita pamit undur diri teman-teman semua. Sayang banget nih kita harus berpisah sekarang, dan semoga sobat pendengar bisa ketemu bareng kita lagi ya di lain waktu. Makanya jangan lupa daftar ya. Jangan lupa pantengin terus sosial media LPM Unsika di TikTok, Instagram, YouTube, dan Spotify. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya. Aku Naila, Aku Pina, Dan aku Dava. yang telah menemani sobat pendengar selama sesi podcast kali ini. Pamit undur diri ya. Terima kasih dan sampai jumpa. bye.